Syaratnya itu lagi dia. Waalaikumsalam. yang kami nanti yang kami nanti sebelumnya disebutkan kami tersebutkan pada pagi hari yang ini Allah memberikan keinginan Indonesia serta Indonesia dan berusaha selanjutnya yaitu insyaallah kita akan di seharusnya beliau datang kita di sini dengan sekali yang kajian yang sangat membahas. Mari kita buka pengajian ini dengan baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jamaah Masjid Jami'ul Barakah rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Pagi hari ini kembali Allah memperpanjang usia kita, masih diberikan usia panjang dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan nikmat iman Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Salam dari Ustaz Syarif Hidayatullah. Beliau saat ini ternyata masih di Bandung, mudah-mudahan dilancarkan, artinya diusahakan seperti dan juga kita doakan guru kita Ustaz Ujang Kiai Lukman sempat pulih juga, dan saudara-saudara kita yang lain kurang sehat Allah pulihkan, Allah sehatkan kembali. Yang telah dipanggil menjadi amal soleh, menjadi ladang amal
Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik Bapak-bapak sekalian, kita melanjutkan tentang kajian Al-Quran yang dulu. Ini juga padahal saja kita mengingatkan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta, manusia dan seisinya, tentu Allah Zat yang maha tahu, maha bijaksana, maha sempurna. Maka Allah menurunkan aturan hidup pasti cocok dengan ciptaan. Sedangkan manusia itu sifatnya lemah, sifatnya terbatas, sifatnya kurang. Maka Allah juga mengingatkan dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 72, sifat manusia itu zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Sebaliknya, Allah mengenalkan dirinya dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 209. Allah itu azizan hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Allah, zat yang maha tahu, maha bijaksana ini menurunkan aturan hidup kepada kita, Al-Quran yang sangat sempurna. Tetapi karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan yang lalu bahwa kalau kita memandang ini, Al-Quran itu tulisannya adalah tulisan Arab, maka akan ada dugaan bahwa Al-Quran itu dibuat oleh orang Arab. Dan juga nanti akan ada tuduhan bahwa Al-Quran, karena yang membawa, yang menyampaikan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, maka akan ada tuduhan bahwa Al-Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Allah menantang dalam Quran surat Hud, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran. Kalau memang demikian, datangkan 10 surat. Dalam surat Hud Allah tantang. Dalam surat Yunus Allah turunkan tantangan, buat sebuah surat. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 23, Allah tantang, kalau kita ragu, kalau kalian masih tetap ragu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Bikin, kalau kalian tetap ragu kepada Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat min mislih, semisal. Wad'u syuhada, ajak penolongmu selain Allah apabila kalian benar. Tetapi Allah kunci di surat Al-Baqarah ayat 24, fa in lam taf'alu, kata Allah, kalau kalian tidak mampu membuatnya, wa in lam taf'alu, bahkan di situ dikatakan walan taf'alu, atau pakai lan, dan pasti selamanya, kata Allah. Lan itu yang dulu sampai hari kiamat, maksudnya penafian, peniadaan, enggak mustahil. Walan taf'alu, pasti kalian tidak mampu membuatnya. Maka berlindung pada Allah dari azab api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Apalagi Allah mengingatkan kita dalam Quran surat 17, surat Bani Israel atau Al-Isra, kan begitu. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat Al-Quran serupa Al-Quran, niscaya nggak akan mampu.
Apalagi Allah memberi jaminan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Itu Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna zikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, Al-Quran. Dan Allah menjamin, wa inna lahu lahafizun, dan kami menjaga. Maka berubah satu titik, satu harokat saja, ketahuan. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran bagi seorang yang beriman, bagi kita seorang mukmin, itu ibarat peta jalan, roadmap, jalan hidup. Siapa yang mengikuti petunjuk dari yang membuat hidup, dari yang membuat alam semesta, manusia dan seisinya, pasti selamat ke dunia wal akhirat. Maka Al-Quran itu harus dibaca. Apakah cukup dibaca? Tidak. Dipahami kandungannya. Apakah cukup hanya seperti itu? Tidak juga. Agar Al-Quran menjadi rahmatan lil alamin Islam ini harus diterapkan hukum-hukumnya, karena Quran itu petunjuk. Bahkan petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Itu Allah mengingatkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 9 yang kita bisa saksikan di depan. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan tidak hanya lurus, tapi lebih lurus, paling sempurna. Maka tadi kami sampaikan bahwa Al-Quran itu seperti peta jalan, peta kehidupan. Siapa yang mau kemana, ikuti peta, ikuti petunjuk, maka akan sampai. Tetapi kalau ada petunjuk, dia abaikan, dia tidak pakai petunjuk itu, tidak akan pernah sampai, bahkan tersesat, bahkan masuk jurang. Itu di dunia. Apalagi kalau kita tidak mau pakai aturan hidup yang bikin hidup akan nyungsep, tidak hanya sengsara di dunia, apalagi di akhirat. Maka ada seorang ulama yang luar biasa, yang dengan cepatnya, dengan alimnya, beliau menggambarkan kepada kita bagaimana Al-Quran itu seperti peta. Dari sebelum lahir, bahkan sebelum kita ada, sampai kita tidak ada, bahkan sebelum kata-kata ada itu ada. Apa kata beliau? Kita dengarkan. Semua persoalan tentang hidup kita diterangkan di situ. Kamu kalau lahir kondisinya akan begini. Bahkan di rahim ibu kamu akan begini. Kalau lahir kamu butuh ASI, berikan ASI sampai masa sekian kalau sempurna. Kalau kamu belajar akan mengalami kondisi begini. Caranya begini. Kalau pengen cepat paham seperti ini. Kalau kamu belajar iman meningkat seperti ini. Kalau kamu kemudian akan berkelana, kamu akan menemukan kondisi begini. Kamu mungkin akan bertemu dengan pasanganmu. Begini cara meminangnya, begini cara memberikan maharnya, begini cara menikah. Sampai diatur tugas kewajiban di rumah tangganya. Sampai mau kerja diterangkan begini. Sampai disebutkan kalau kamu kerja begini, mungkin akan ada tantangan begini. Ada semua. Karena itu orang yang mendekat pada Quran pasti akan mudah hidupnya. Karena tahu di sebelum mengalami sesuatu sudah tahu apa yang dilakukan. Anda kan baca map nih mau berangkat. Begitu mau berangkat ada kemacetan di titik sekian. Belok kanan, belok kiri. Setelah 300 meter ada tukang somai. Ada semuanya. Nah itu Quran itu begitu. Bahkan sebelum kita lalui sudah ada. 20 tahun mendatang ketika Anda merencanakan pernikahan akan terjadi seperti ini. Persoalan di rumah tangga dari mulai miskomunikasi sampai hal yang tidak bisa diselesaikan berdua disebutkan. Dan solusinya ada di situ. Nih kalau nggak percaya ya, saya coba sebutkan dengan cepat. Tidak usah ditulis. Simak saja atau lihat rekaman kemudian. Baru Anda tulis. Cepat.
saat masih dalam kandungan. Diberitahu oleh Allah, kondisi kandungan akan begini pergerakan-pergerakan janinnya dan seterusnya. Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Doanya supaya nanti kalau lahir anaknya soleh, dekat dengan Allah, baik dengan orang tua. Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu lahir diberi petunjuk, ibu yang baru melahirkan berikan ASI sempurna. Kalau pengen komplit berikan 2 tahun. Bapak jangan ganggu ibu, fokuskan bapak untuk mencari rezeki supaya bisa mensuplai kepada ibunya. Quran surah kedua ayat 233. Itu nyata, betul. Ya, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Suami yang baru mendapatkan anak keturunan, dorong istri, berikan semangat supaya nanti memberikan ASI dengan kualitas terbaik, jangan diganggu psikologinya. Karena itu tugas-tugas lain bapak yang kemudian dorong itu. Ya, maaf ibu dan teman-teman sekalian, kita pasti akan mengerti. Kalau ibu sedang melahirkan, rasa sakit itu setengahnya akan hilang ketika bayi kemudian yang hadir dilahirkan disampaikan kepadanya. Setengahnya hilang. Setengahnya lagi ketika suami hadir di sampingnya. Masya Allah mama, anak kita sudah lahir sehat. Ih, Masya Allah matanya mirip kamu. Tapi kok bibirnya mirip tetangga kita ya? Jalan. Nah, itu nanti bahasan yang lain. Naik lagi sampai 2 tahun. Pendidikan pertama apa yang diberikan pada anak 2 tahun? Dia mulai bisa bicara, mulai bergerak, mulai macam-macam. Turun 4 pendidikan dini. Kalau diberikan dengan baik, dia dekat dengan Allah, baik dengan Anda, dan bagus bergaul dengan lingkungan sekitaran. Turun Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Dia mulai belajar dengan serius bagaimana supaya dibimbing cepat paham. Turun Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana kalau dia belajar, pelajarannya itu naik menjadi orang pintar, imannya juga kuat. Turun bimbingan Quran surah ke-58 ayat ke-11. Bagaimana cara memulainya supaya ditanamkan adalah keilmuan yang kuat. Turun Quran surah 96 ayat 1 sampai dengan 5. Bagaimana cara dipercepat? Kalau menghafal, Allah yang tanamkan dalam jiwanya. Walaupun dia mengikuti bacaan, cepat menghafalkannya. Turun Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 18. Apa amalan untuk mencapai itu? Turun Quran surah kedua di ujung ayat 282. Kemudian naik lagi sampai dia berkelana, mungkin merantau. Jangan semua orang Jogja dikatakan Jogja semua. Ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, mungkin ke sini. Tapi Allah berikan bimbingan. Engkau akan bertemu mungkin dengan suku yang beda, komunitas yang tidak sama. Tapi dalam keadaan itu pun bergaul dengan cara yang takwa. Ada bimbingan di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Mungkin engkau pun menemukan jodohmu di situ. Maka ketika engkau bertemu dengannya, jangan terjebak dalam perbuatan yang dilarang. Ya, hati-hati, jangan dekati zina, jangan dekati yang buruk-buruk. Tapi kalau mau, cepat lamar. Makanya saya sering katakan, para akhwat yang belum menikah, jangan percaya kalau ada laki-laki mengatakan, sayang, antar yuk pakai beca. Aku bonceng yuk pakai motor. Jawab dengan kalimat yang indah, aku tidak perlu motormu. Yang aku perlukan, tuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Bikin status. Aku tak peduli dengan motornya, yang aku impikan BPKB-nya. Bisa aja, apa itu BPKB? Buku pernikahan kita berdua. Langsung direkam sana. Tuh bu, suaminya ngerekam bu. Masuk. Maka berikan maharnya yang terbaik. Turun Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Langsungkan pernikahan, jangan lama-lama. Quran surah 30 ayat ke-21. Bahkan saat menikah pun ada training khusus. Training Quraninya ini pendidikannya. Nanti kalau menikah suami kewajibannya begini, istri begini. Quran surah 4 ayat 34. Kalau ada persoalan komunikasi sampai hal yang tak bisa dipecahkan, cari orang bijak untuk berkonsultasi. Quran surah 4 ayat 34 sampai 35. Suami mulai bertugas mencari nafkah, bagaimana caranya? Turun Quran surah kedua ayat 168 yang standar. Kalau pengen cepat naik Quran surah kedua ayat 172. Ingin cepat lagi belum datang, keberkahan sudah dibuka. Turun Quran surah ke-7 ayat 96. Apa Anda kira bekerja tidak ada tantangan? Mungkin banyak tantangan. Kadang-kadang ada yang menyingkirkan, ingin menyungkurkan. Kata Allah itu biasa dalam kehidupan. Maka lakukan amalan ini, maka Anda akan dilindungi. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Kalau ada yang sampai mengancam, lakukan zikir Nabi Yunus alaihissalam. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Anda bekerja tapi istri merawat anak-anak di rumah juga belum tentu mudah. Ada yang kadang-kadang teriak, ada yang berkata amalannya. Lakukan Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27. Setelah itu kadang-kadang Anda capek lah. Zikir Nabi Ibrahim Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau Anda sakit, kata dokter, ini nggak ada obatnya. Ini mustahil. Kata Allah, separah apapun kalau Anda lakukan zikirnya Nabi Ayub, aku akan sembuhkan seperti aku sembuhkan Ayub. Turun Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Anda sudah berumah tangga, belum ada tanda-tanda keturunan. Kata Allah, lakukan amalan Nabi Zakaria. Bahkan beliau sudah sepuh, rambut memutih, fisik sudah letih, istri divonis medis monopus dan mandul. Tapi kalau engkau kerjakan amalannya, aku anugerahkan keturunan untukmu. Amalannya dari Quran surah ketiga ayat 38 sampai
Doanya di Quran surah 19 ayat 2 sampai dengan ayat ke-15-nya, sampai dijamin keselamatan dunia, alam kubur sampai dengan akhiratnya. Anda bergerak lagi, bisnis makin maju, maka bersyukurlah kepada Allah. Turun Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Sabab cobaan-cobaan tantangan mulai hebat, petakan tantangannya, rumuskan. Mulai Quran surah kedua ayat 214. Rinciannya di Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Penyelesaiannya di Quran surah ketiga ayat 142. Kemudian jalani dengan sabar semua itu sampai Anda mencapai kematangan. Kalau atas usia 40 tahun sudah sukses, orang tua masih ada, maka sertakan kesuksesan Anda dengan membawa orang tua di dalamnya. Berikan kemuliaannya, minimal doakan mereka. Tuntunannya di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Sampai Anda semakin sepuh, bahkan bersikap seperti anak-anak lagi. Quran surah ke-22 ayat yang ke-5, sampai Anda menyimpulkan, apakah saya akan selamanya di dunia? Tidak, Anda akan pulang. Maka belajar cara pulang yang baik, supaya tidak macet, supaya tidak lama dan tenang pulangnya. Maka turun bimbingan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan 30. Supaya pulang tenang, dipanggilnya enak, nyaman. Setelah itu kemana saya pergi ya Allah? Kamu akan pergi ke tempat lain, meninggalkan dunia. Kamu pergi ke Jogja saja perlu bekal. Kamu pergi ke Eropa perlu bekal. Sekarang kamu akan meninggalkan dunia, ya pasti kamu perlu bekal. Maka pelajari bekal apa yang layak untuk ke tempat kamu berikutnya. Namanya barzah, namanya kubur. Bekalnya amal saleh. Kalau kamu siapkan dengan baik, aku berikan keterangan seperti ini. Maka diberikanlah keterangan Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172. Tapi kalau kamu sembarangan jauh dari itu, nggak pernah cari bekal, maka aku berikan hal yang sama seperti aku berikan kepada Fir'aun. Quran surah ke-40 ayat ke-45 sampai dengan 46-nya. Setelah itu kemana ya Allah terjadi kiamat? Quran surah ke-75 semua satu surah sekalian tentang kiamat. Setelah itu kemana ya Allah? Pilih. Ada pilihan untuk ke surga. Surga aku bagi kepada 4 bagian secara umum. Ada yang sesurga dengan semua para nabi, tetangganya nabi semua. Masya Allah, para rasul semua, dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu ada orang-orang soleh, ada syuhada, ada siddiqin. Amalannya di Quran surah keempat ayat 69. Ada surga yang kedua di taman surga, keindahannya tak terlukiskan, yang berikan langsung Allah. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Yang ketiga levelnya, kelas yang indah, rumahnya luas seluas langit dan bumi. Amalannya di Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ya Allah, aku sih nggak apa-apa, yang penting ke surga. Gak apa-apa ya Allah, yang penting surga. Ya kalau begitu turunkan Quran surah kedua ayat 25. Jamin semua. Tapi kalau kamu gak siap-siap seperti itu, ada tempat yang kedua namanya neraka. Neraka aku siapkan yang paling ringannya, ditarik oleh malaikat maut, ubun-ubunnya ditarik. Dia tidak punya rasa humor, gak ada selera. Neraka itu gak ada. Syidadun, ghilawin syidadun, bengis kejam, tarik ubun-ubun, dicelupkan seperti bikin teh celup. Celup angkat, celup angkat, celup angkat. Bahasa Rabbil Musli, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nusbihim nar. Kami celupkan, angkat, celupkan, angkat. Sekali dicelupkan perbedaannya 1000 tahun. Satu harinya 1000 tahun, satu detiknya 48 hari. Celup, badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Angkat, kami ganti kulit yang baru supaya merasakan azab yang tidak sama dengan yang sebelumnya. Naik, angkat, turun, angkat, turun, angkat. Itu yang paling ringan. Yang paling dalam neraka jahanam disediakan untuk orang munafik dan orang-orang kafir. Di Quran surah keempat ayat 140 paling kiri sebelah bawah. Kalau yang nggak ke surga, belum ke surga, nggak ke neraka, 50-50. Tempatnya di mana ya Allah? Aku turunkan surah yang ke-7 namanya Al-A'raf ayat 45 sampai 47. Dia akan ada di pertengahan antara surga dengan neraka. Dia melihat semua penduduk surga tapi ketakutan mendengar jeritan dari neraka. Lihat bahasa Qurannya. Melihat orang surga pengen ke surga, ketakutan mendengar. Jadi nggak bisa ngintip ke neraka. Lihat bahasa Qurannya. Anda keluar dari masjid ini jam 2:30 malam. Begitu keluar, di atas pohon ada suara. Ngintip nggak? Apa? Pasti lari. Jadi di dunia aja begitu sudah ketakutan, apalagi cerita tiap waktu. Nggak berani ngintip. Berharap pengen ke surga. Maka dengan rahmatku, aku ambil dia, aku tempatkan dia di surga. Setelah proses hisab selesai seluruhnya. 1 harinya 1000 tahun. Ada semua. Tunjukkan pada saya mana yang gak ada di Quran. Semua. Makanya ketika Nabi diutus untuk menerangkan Quran, Nabi pun disebut hudan. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Allah ngutus rasulnya dengan hudan. Makanya ketika Quran diterangkan oleh Nabi jadi hudan. Semuanya indah. Berhasil semua. Tenang, nyaman, bahagia, sukses. Ya, itu dipetakan dengan cepat bahwa Al-Quran itu dalam aturan hidup. Maka seharusnya kita ikut tunduk, patuh, taat dengan aturan Allah. Maka seorang muslim
Kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jawaban lain kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jangan seperti sindiran Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 2 surat Al-Baqarah ayat 93. Bani Israel dipanggil, tapi mereka jawabnya sami'na wa asoyna. Kami dengar tapi kami asoy. Bukan begitu. Kami dengar tapi kami nggak mau taat. Nauzubillah min dzalik. Atau sami'na wa pikir-pikir mah. Saya pikir dulu deh. Kami dengar lalu kami pikirin dulu deh. Kalau cocok sama pikiran, masuk ke logika, cocok dengan nurani saya, pribadi saya ambil. Kalau enggak deh. Kalau bertentangan, nggak usah diikut lah, bikin aturan sendiri. Atau kalau kelihatannya nggak mampu menjalanin, pura-pura aja. Saya nggak tahu hukumnya, nggak bisa begitu. Orang yang mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, jaminan dari Rasulullah selamat di dunia dan di akhirat. Maka Al-Quran itu tidak seperti kita berangkat ke rumah makan Padang, di mejanya dikeluarin semua tuh makanan, gitu kan? Kita mau milih piring mana nih? Gitu. Ini ambil satu piring. Yang diambil satu ya dihitung satu piring kan. Yang ini pedes nih, yang ini bukan selera saya. Kita tidak ambil. Tidak bisa seperti itu kita. Allah mengingatkan kita, berislam itu harus menyeluruh, sempurna. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Panggilannya pakai ya ayyuhallazina amanu lagi. Ibnu Abbas mengatakan kalau ada ayat diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, kata beliau, perhatikan setelah panggilan itu pasti ada perintah. Kalau tidak ada perintah pasti ada larangan. Seperti surat Al-Baqarah ayat yang kondang kalau Ramadan 183 kan gitu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, dipanggil keimanannya, yang punya iman telah diwajibkan atas kamu berpuasa bulan suci Ramadan sebagaimana orang-orang sebelumnya. Supaya apa? Supaya takwa. Tapi kalau kita maju Quran surat Al-Maidah gitu, ayat 90 itu juga diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Di situ ya ayyuhallazina amanu. Coba lihat ya, apa ini perintah apa larangan? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, jijik min amalus syaitan, perbuatan setan. Fastamihu, untuk ini ternyata larangan. Begitu. Maka di surat Al-Baqarah 208 itu panggil juga ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah Islam secara menyeluruh, sempurna, semuanya, tidak mengambil sebagian-sebagian, kafah. Tapi kata Allah, wala tatabi'u qaul syaitan, jangan ikuti langkah setan. Setan suruh taat nggak mau taat, suruh sujud kepada Nabi Adam nggak mau sujud, suruh beriman nggak, jangan ikut langkah setan. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bukan teman tapi musuh. Begitu. Maka dari itu ini slide-slide terakhir kita akan renungkan kembali bahwa mumpung masih ada usia, mumpung masih ada umur, bahkan kita sudah di rumahnya Allah,
Ustaz Adi Hidayat terakhir mengingatkan kita seperti ini, renungan bagi kita bersama. Apa kata beliau? Saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majelis ilmu, tak sampai ke majelisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan insya Allah. Anda tak pernah bunuh orang, Anda tidak pernah mabuk, Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar, tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah, bedanya dengan orang tadi belum sampai ke majelis ilmu. Anda sudah hadir di dalamnya, langsung di rumah Allah, diberikan tempat yang terbaik, dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apa lagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga? Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apa lagi Allah harus membimbing Anda bertobat? Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apa lagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah SAW? Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insya Allah kembali kepada Allah sampai mengajak keluarga kita ke surga insya Allah. Demikian kata beliau. Beliau menyetir hadis Rasulullah SAW. Di rakitannya ada Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi Al-Bantani, bab taubat. Itu beliau menyetir, zaman dulu itu ada orang yang membunuh 100 orang karena ingin bertobat, dia melangkah. Adakah, sebelumnya saya bertanya kepada pendeta, saya telah membunuh 99 orang, ada pintu taubat nggak? Nggak ada, itu dicepet. Terus datang kepada orang alim, kasih adakah taubat, Allah Maha Pengampun. Begitu kata beliau ini, cuman kamu pindah dari desa maksiat ke desa taat. Orang ini penuhi, begitu melangkah seperti yang beliau sampaikan tadi. Di pertengahan jalan itu meninggal, buru ajal. Akhirnya turun malaikat rahmat mau mengambil. Ternyata malaikat azab juga turun. Enggak, ini surga kata malaikat azab. Enggak, belum ada amal solehnya, tapi dia ada bertobat. Akhirnya dua malaikat ini berebut, maka Allah kirimkan malaikat yang ketiga sebagai penengah. Maka kata malaikat ketiga, kita ukur saja desa maksiat yang dia tinggalkan sangat desa yang taat. Dengan izin Allah itu bumi diminta menyesuaikan. Kalau di catatan kaki Riyadhus Shalihin itu diperintahkan bumi yang maksiat menjauh, yang taat mendekat. Maka bedanya hanya sepingkal, lebih dekat dengan desa yang taat. Akhirnya malaikat rahmatlah yang mengambilnya. Maka kalau ada pendosa yang ingin bertobat, sudah melangkah ke majelis ilmu, belum sampai Allah janjikan masuk surga. Masa kita yang sudah di majelis ilmu, sudah di rumah Allah, diingatkan oleh beliau, mari kita bersama-sama. Ini janji bukan dari yang ngomong, janji dari kekasih kita, junjungan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah pernah mengatakan, sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Iya. Hadis riwayat Muslim. Tadi dia melakukan amalan-amalan yang tanpa ilmunya, ikut-ikutan mungkin. Bulan Februari banyak balon tanda hati, banyak tukur-tukuran coklat, banyak yang ikut arus. Tapi akibat banyaknya dakwah, sosialisasi bahayanya Valentine Day, PD, perzinahan massal, maka dia sadar, oh ternyata ini tidak dibolehkan. Allah tidak ridho. Ini tasabbuh, menyerupai man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. 1 bulan ke depan, bulan Desember ini rentan sekali akidah kita.
25 Desember, boleh nggak kita mengucapkan selamat Natal? Di ujung bulan Desember, boleh nggak kita ikut-ikutan membeli trompet? Boleh nggak kita memperayakan menunggu malam pergantian itu? Cari tahu dulu, jangan ikut-ikutan. Maka seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, kita diberikan resep oleh Allah. Ini kalau kami memegang kuat-kuat resep dari Allah ini, surat 17, surat Bani Israel, surat Al-Isra, ayat 36. Ini patokan bagi kita, siapapun yang mau melangkah apa ini dari Allah resepnya. Apa kata Allah? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ngikutin sesuatu yang enggak ngerti ilmunya. Ikut-ikutan, ya haram ya, ya dosa ya. Jangan tahu, periksa dulu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanat anhu mas'ul. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi jangan ikut-ikutan. Kan itu anak ustaz, itu banyak kiai yang periksa dulu apa ayatnya, apa hadisnya. Jangan gampang ikut-ikutan. Karena itu nanti kita menentukan posisi kita di akhirat. Posisi kita di mana? Kalau tidak hati-hati, karena maksiat itu dibungkus keindahan, maksiat itu dibungkus sesuatu yang disukai hawa nafsu, sedangkan keimanan itu berat. Padahal sholat gratis, puasa nggak perlu bayar, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu, tapi banyak yang ogah. Zina bayar, narkoba mahal, kok banyak yang maksa gitu. Ya Allah, sudah dijelaskan oleh Rasulullah, sudah disampaikan ayat-ayat Allah, sudah dijelaskan peta kehidupan, masih juga nggak mau pakai Quran dan Sunnah. Ya, memang kata Rasulullah juga memang begitu. Semua umatku akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulun al-jannah illa man aba. Semua umatku, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, yang nggak mau masuk surga. Nah, sahabat kan heran. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ma. Siapa yang enggan ya Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, mengikuti aturanku, cara hidupnya, berkeluarganya, bermasyarakatnya, bernegaranya, berekonominya. Apalagi ketika tahun politik, ngeri. Waman ashani, takut aku. Siapa yang bermaksiat, siapa yang ingkar, siapa yang nggak mau pakai petunjukku, maka dialah yang enggan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang enggan. Allah mengingatkan buat Rasulnya, tidak akan pernah tersesat orang yang menggunakan firman Allah dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tidak termasuk orang yang tidak mau masuk surga, yang enggan karena tidak mau mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ilmunya dari kita semua dan untuk kita sama-sama sendiri. Mari kita sebagai bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huh?